Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Seteru antara FPI dan pemerintah sampai sekarang masih saja berlanjut. Mungkin wafatnya 6 orang anggota FPI kemarin lalu dalam sebuah insiden penembakan itu adalah sebuah klimaks. Tetapi kita masih menunggu bagaimana akhir dari sebuah drama ini. Dan sambil menunggu, kalaupun harus saya tanyakan, saya tanya kepada Baraya. Baraya berpihak pada siapa? Apa pemerintah atau FPI atau oposan katakanlah. Tetapi apapun jawaban dari Baraya itu, kalau Baraya masih berpihak, bagaimanapun jawabannya akan salah. Karena pada umumnya kebenaran itu ada di antara dua kubu yang berseteru. Kalau suami marah terhadap istrinya, marah-marah, ngomel-ngomel dan ngejelek-jelekin, kemudian istri membalasnya dengan marah, ngomel-ngomel dan ngejelek-jelekin, biasanya yang benar itu adalah orang yang diam di tengahnya, dalam artian tidak ikutan marah. Kan ceritanya seperti itu. Dalam bahasa dialektik, sintesis itu adalah hasil dari perbenturan antara dua tesis. Kita ulas misalkan sedikit-sedikit kasus yang terjadi, yang ditimpakan kepada HRS sampai sejauh ini. Beberapa di antaranya saya pikir itu dipaksakan, dan beberapa kasus-kasus yang dipaksakan itu dipaksakan dengan terang-terangan. Tetapi mungkin saja ini adalah wujud dari pemerintahan yang ingin membersihkan radikalisme. Karena dalam pandangan politik itu, pemerintah baik yang kurang kejam itu adalah pemerintah yang sangat buruk. Nah, jadi saya katakan di video ini ya, bahwa untuk sebagian orang mungkin video ini tidak disukai, tidak disenangi. Tetapi karena Tuhan telah memberikan kepada saya misi untuk menyampaikan kebenaran, dan saya pun punya ego untuk mengklaim kebenaran, maka mari kita mulai. Baraya tentu saja pernah kecil kan, dan waktu kecil Baraya pernah sekolah, dan di dalam sekolah itu Baraya dipaksa untuk belajar sejarah, benar kan? Dan di antara pelajaran-pelajaran sejarah itu ada satu bab khusus yang menjelaskan tentang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Nah, di antara pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia itu ada cerita, ada sebuah nama yang cukup menonjol, yaitu DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Siapakah mereka? Sekelompok orang di Jawa Barat dan kemudian nanti tersebar ke seluruh wilayah Indonesia yang ingin menegakkan syariat Islam di wilayahnya. Kartosuwiryo, sang pemimpin, itu ingin menegakkan syariat Islam versi dirinya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri, dan dirinya sendiri yang pengen jadi presiden. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, apakah ada masalah dengan sejarah itu? Ya, sejarah itu nampaknya terlalu sederhana, terlalu simplistis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sejarah-sejarah doktrinal itu memang harus disampaikan secara sederhana, agar doktrinnya mudah tersebar kemana-mana. Tetapi saya katakan bahwa sejarah sesungguhnya tentu saja tidak sesederhana itu, dan motifnya juga tidak sesederhana itu. Saya ambil contohnya saja lah ya. Baraya tentu saja tahu bahwa DITI itu diberangus, diberondong, dihancurkan oleh sebuah gerakan, sebuah operasi yang namanya Operasi Pagar Betis. Hampir semua di antara kita mengenal istilah Operasi Pagar Betis itu. Tetapi akan jarang sekali orang yang mengetahui bahwa yang dimaksud dengan pagar betis itu adalah pasukan gabungan ABRI Rakyat Berantas Tentara Islam, atau dalam versi yang lain, pasukan garnisun berantas tentara Islam. Nah, apapun itu, cerita ujungnya adalah berantas tentara Islam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada waktu itu orang-orang Islam yang ekstremis dan yang tidak ekstremis itu tetap dianggap sebagai tentara yang harus dihancurkan dan menjadi musuh negara, dan dia adalah seorang pemberontak kalau dia ingin menegakkan syariat Islam. Nah, istilah ini sekarang tidak mungkin dikomandangkan kemana-mana lagi, dan akronim ini tentu saja menjadi tidak dikenal dan hilang dalam catatan sejarah, atau hampir dihilangkan dalam catatan sejarah. Kenapa seperti itu? Karena teks yang benar itu kalau diterapkan dalam konteks yang salah, itu akan menjadi sebuah kesalahan yang lebih fatal lagi. Kan masyarakat Islam yang sekarang sudah berubah, sudah berbeda dengan apa yang terjadi tahun 1960-an. Nah, begitulah mekanisme sejarah itu terbentuk. Maka walaupun kebanyakan orang mengatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu, pada faktanya lebih banyak orang lagi yang ingin merasakan sejarah sebagai sastra. Makanya di Indonesia itu ada universitas yang menganggap bahwa sejarah itu sastra, sehingga masuk jurusan sastra atau humaniora, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu. Nah, perdebatan-perdebatan ini muncul wajar, karena memang mekanisme untuk menentukan sejarah itu biasanya lebih banyak ditentukan oleh kepentingan daripada sebuah metodologi ilmiah.
Katakanlah misalkan pemerintah, rakyat, dan tentara di zaman Orde yang lampau itu benci banget sama yang namanya PKI. Tetapi kendati demikian, mereka akan memanfaatkan dan menggunakan PKI untuk melakukan serangan-serangan terhadap DITI. Jadi DITI itu banyak yang tidak melakukan apapun, banyak yang tidak melakukan kekerasan apapun, tetapi tiba-tiba orang-orang PKI melakukan penyembelihan terhadap manusia, pembakaran kampung, perampokan, dan sebagainya, sambil teriak-teriak dan bawa bendera DITI. Padahal mereka itu adalah orang PKI, dan orang-orang PKI melakukan aksi-aksi itu disponsori oleh pemerintah. Nah, cerita sejarah dalam hal ini itu adalah cerita yang dipercaya. Maksudnya dalam artian di masa lampau memang terjadi seperti itu. Jadi gimana ceritanya PKI yang sangat dibenci ternyata digunakan untuk memberantas yang namanya DITI. Dan itu bukan hal yang jarang terjadi dalam sejarah. Terjadi juga hal yang sebaliknya. Misalkan waktu PKI berusaha diberantas oleh pemerintah, pemerintah itu menggunakan orang-orang DITI untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang PKI. Dan bahkan orang-orang NU yang bukan DITI itu yang katanya baik dan sebagainya, itu digunakan oleh pemerintah untuk menghabisi orang-orang PKI. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kesalahan yang dilakukan pemerintah itu harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang lain. Sehingga jika di kemudian hari nanti pemerintah disalahkan atas kasus-kasus ini, pemerintah akan memiliki pembela-pembela alamiah. Dan fenomena itu terbukti nyata hari ini, Baraya. Misalkan ketika isu tentang kebangkitan PKI itu merebak kembali di Indonesia, yang paling kepanasan, yang paling marah-marah itu bukan pemerintah, tetapi kelompok-kelompok dan ormas-ormas Islam. Kenapa seperti itu? Karena kelompok dan ormas-ormas Islam itu pernah menyatakan dan mendeklarasikan diri bahwa mereka lah yang telah menghancurkan PKI, menghajarnya. Maka ketika PKI itu muncul lagi, mereka merasa bahwa PKI ini menjadi ancaman nyata buat mereka. Tetapi karena mereka sekarang bawa-bawa agama dan khawatir agama itu namanya akan tercemar, maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menggarisbawahi kekejaman, kejahatan, kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Begitu. Mereka akan melupakan bahwa orang-orang kelompok-kelompok ini pun memang pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh PKI. Maksudnya kekejaman yang dilakukan oleh PKI dilakukan juga oleh mereka gitu. Tetapi mereka menggarisbawahi kejahatan yang dilakukan oleh lawannya. Nah, makanya mekanisme sejarah itu bergerak dengan cara seperti itu, Baraya. Saya misalkan ya balik lagi ke tema yang tadi. DITI itu salah, tetapi memang tidak benar-benar salah seperti yang kita bayangkan selama ini. Jadi misalkan ya, bahwa DITI diklaim sebagai pemberontak terhadap NKRI. Memberontak bagaimana ketika pemerintah Indonesia telah memberikan Jawa Barat kepada Belanda dalam perundingan Renville, kemudian di situ muncul gerakan DITI. Apakah DITI ini memberontak terhadap NKRI? Kan tidak, kan Jawa Baratnya udah diserahkan pada Belanda, muncul di situ. Maka DITI itu adalah perlawanan terhadap Belanda. Kan kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian kalaupun DITI melakukan kekejaman dan sebagainya, penyembelihan, pembakaran dan sebagainya, itu adalah bagian dari revolusi. Sama seperti mereka melakukan pembantaian terhadap TNI, TNI pun melakukan hal yang sama terhadap mereka. Nah, saya katakan tidak membela salah satu pihak, saya katakan sejarah bergerak dengan cara yang seperti ini. Dan kita juga bisa melihat hal yang sebaliknya terhadap PKI misalkan. Dulu PKI itu punya partai politik, artinya dia sah. Dalam negara itu dia sah. Kemudian dia juga dicintai oleh rakyatnya. Buktinya dia punya jutaan massa di seluruh Indonesia. Artinya sebenarnya dia mungkin tidak jahat-jahat amat seperti yang kita bayangkan sekarang. Dalam arti yang kita bisa bayangkan hari ini, mungkin kasusnya sama seperti FPI. FPI itu betapapun dia radikal, katakanlah, dia sebenarnya sangat mencintai NKRI dan kita semua tahu itu. Tetapi kalau FPI sekarang dikalahkan katakanlah oleh pemerintah, maka 2-3 generasi berikutnya mungkin akan melihat FPI sama seperti cara kita melihat PKI hari ini, bahwa mereka anti NKRI, bahwa mereka akan mendirikan kehilafahan, bahwa ideologi mereka terlarang, organisasi mereka terlarang, gerakan mereka terlarang dan sebagainya. Kalau seandainya FPI bisa dikalahkan oleh pemerintah hari ini, kan modusnya selalu sama dalam sejarah seperti itu. Kita bisa melihat kasus yang lebih sederhana aja lah, ya, cerita yang lebih ringan gini ya. PRRI Permesta. Siapa mereka? Sekelompok orang yang terdiri atas militer dan sipil yang ingin menciptakan keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Mereka oposisi kontra terhadap Soekarno yang terlalu fokus ke Pulau Jawa. Mereka oposisi terhadap pemerintah, bukan pada negara. Gerakannya pun dinamakan PRRI.
pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Mereka itu Republik Indonesia dengan seluruh yang mereka miliki. Mereka memperjuangkan NKRI. Mereka pun bahkan dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang sempat berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, tetapi karena mereka oposisi terhadap pemerintah dan kemudian mereka dikalahkan, buku-buku teks sejarah kita semuanya menyatakan bahwa mereka itu adalah pemberontak yang ingin melepaskan diri dari NKRI dan dibantu oleh Amerika Serikat, dibantu oleh tetek bengek dan sebagainya. Ada konspirasi-konspirasi besar di sana. Dituduhkan semuanya kepada mereka. Nah, jadi dengan teknis yang seperti itu atau dengan mekanisme yang seperti itu, mungkin FPI juga kedepannya akan diperlakukan dengan cara yang sama kalau mereka dikalahkan. Gini, Baraya tentu saja pernah mengenal sosok ahli geopolitik dunia yang mengatakan bahwa organisme itu kurang lebih sama seperti negara. Jadi dihubung-hubungkan dengan negara dan organisme itu. Jadi maksudnya bagaimana? Negara itu punya tentara, ternyata tubuh juga punya sistem imun. Tubuh ini punya peredaran darah, ternyata negara juga punya jalan-jalan, ruas-ruas dan sebagainya, dan memiliki fungsi yang kurang lebih setara. Nah, dalam hal ini maka negara itu punya sejarah sama seperti organisme atau manusia itu punya memori. Nah, ternyata memori itu palsu, Baraya. Dalam artian memori itu gak benar-benar nyata seperti yang seperti itu. Jadi misal gini, Baraya punya kenangan yang sangat manis 1 jam dengan orang paling dikasih. Entah bagaimana caranya, 1 jam. Baraya kemudian mengingat itu. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi? Data-data memori yang ada di dalam otak itu mungkin saja bisa hilang seiring dengan matinya sel-sel di dalam otak. Tetapi kalau Baraya berusaha untuk mengingatnya, maka ketika sel-sel otak yang menyimpan data itu sekarat, dia akan menduplikasi ingatan itu, informasi itu, dan kemudian mentransfernya ke bagian sel otak yang masih muda. Begitupun seterusnya. Ketika si sel muda itu nanti menua dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, dia akan transfer. Terus-terusan seperti itu. Nah, di dalam proses duplikasi dan transfer itu, pasti ada yang error, ada yang salah, dan ada yang hilang. Dan yang hilang itu ditambal oleh perspektif atau perasaan bahkan khayalan. Jadi memori yang kita pahami 20-30 tahun yang lalu itu sebenarnya itu penuh dengan cacat, penuh dengan lubang dan sebagainya. Penuh dengan khayalan. Nah, inilah yang kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan déjà vu. Déjà vu itu muncul gara-gara proses yang seperti ini. Nah, demikian pun dalam sejarah. Sejarah itu aslinya seperti itu, tapi kemudian ditulis oleh orang, ditulis lagi, orang yang pernah melihatnya telah meninggal. Dia berusaha untuk mentransfer pengetahuan datanya kepada orang yang lebih muda, tetapi orang yang lebih muda menuliskan dengan versinya sendiri, dengan interpretasinya sendiri dan sebagainya. Kemudian dia meninggal, sebelum dia meninggal dia sempat menulis dan kemudian menularkan informasi itu kepada orang lain dan sebagainya, seperti gerakan dalam memetika. Nah, setelah itu muncul seperti itu, maka sejarah itu pada akhirnya tidak sama seperti yang ada sebelumnya. Ini contoh kecilnya juga bisa Baraya lihat, misalkan orang-orang minoritas di Indonesia yang tertindas oleh orang-orang mayoritas, misalkan ya, akan menyebutkan bahwa Islam itu benar-benar jahat, dari awalnya jahat dan sebagainya, bla 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 bla. Padahal kekerasan yang terjadi pada orang-orang minoritas itu baru terjadi 15 tahun belakangan saja. Mereka sebenarnya pernah merasakan hidup rukun, tetapi hidup rukun yang di masa lampau itu lupa karena muncul pengalaman nyata hari ini, bahwa mereka diintimidasi, dipersekusi dan sebagainya, sehingga memunculkan sebuah gagasan baru bahwa Islam memang dari dulu begitu. Makanya saya ingin menegaskan apa yang saya katakan tadi, bahwa katakanlah FPI itu radikal, tetapi cara pandang 2 generasi ke depan dalam melihat FPI mungkin akan sedemikian buruk melebihi apa yang kita anggap hari ini. Mungkin FPI untuk 3 generasi ke depan itu akan sama buruknya, sama seperti kita memandang PKI di masa lampau. Begitu, itulah mekanisme sejarahnya. Tetapi itu hanya terjadi kalau FPI-nya benar-benar bisa dikalahkan dan dikubur. Ada skenario sebaliknya. Ini terjadi seperti yang saya jelaskan di episode yang ini. Dulu ada pemerintahan kekhalifahan Islam namanya Abbasiyah. Mereka itu digerogoti oleh sekelompok kecil orang-orang radikal yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap sesat kelompok-kelompok yang lain. Ada yang seperti itu. Nah, si pemerintahan Abbasiyah itu berusaha untuk menekan mereka dengan cara yang sangat kejam, dengan represif. Apa yang terjadi? Berhasil. 20-30 tahun mereka berhasil melakukan itu, tetapi ternyata gerakan radikal itu tidak benar-benar dihancurkan. Pemerintahnya tidak terlalu kejam, pemerintahnya tidak terlalu jahat. Maka apa yang terjadi?
gerakan radikal itu usianya lebih panjang daripada pemerintahan dan rezim itu sendiri. Sehingga ketika pemerintahannya runtuh, pemerintahan berikutnya itu memilih gerakan radikal itu sebagai teman. Dan dampaknya apa? Dampaknya terjadi radikalisme yang besar-besaran di dunia Islam. Apa yang kita lihat di dunia Islam hari ini tentang betapa banyaknya masalah-masalah orang-orang Islam hari ini, itu adalah muncul dari peristiwa yang terjadi pada masa itu. Itulah yang namanya mihnah. Jadi kalau pemerintahan gagal, misalkan ya, pemerintahan gagal dalam menghentikan radikalisme, maka radikalisme itu akan menjadi semakin kuat dan menghancurkan negara dalam jangka waktu yang sangat panjang. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa pemerintahan baik yang kurang kejam itu akan menghasilkan kekejaman yang jauh lebih besar lagi. Sekali lagi, ini adalah sebuah pikiran. Saya tidak mengatakan siapapun, misalkan FPI jahat atau pemerintahan jahat dan sebagainya. Saya katakan mekanisme sejarah bergerak dengan cara yang seperti ini. Silahkan dipahami. Maka kalau Baraya sekarang mau hidup dan hidupnya baik, tinggalkan pelajaran sejarah. Fokusnya itu adalah bukan membaca buku-buku sejarah, tetapi fokusnya adalah bagaimana cara Baraya masuk dalam buku-buku sejarah itu. Catatkan nama Baraya untuk generasi-generasi sesudahnya. Dan jangan lupa, hal yang paling penting adalah Baraya harus mencatat nama Baraya sendiri di buku itu. Sebab kalau orang lain yang mencatatkan, maka bisa saja pribadi Baraya itu tidak dicatatkan sebagaimana aslinya, tetapi sesuai dengan perspektif orang yang berkepentingan tentang Baraya dan masa depan. Oke, Baraya itu saja ya. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.